Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Fauzia dengan nomor pokok mahasiswa 25106300317 dari Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singapura Bangsa Karawang, kelas 2A. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan secara komprehensif, mendalam, dan analisis mengenai jawaban ujian akhir semester genap tahun akademik 2025 atau 2026 untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini, saya akan membedah integrasi keilmuan akuntansi dengan nilai-nilai metodologi, etika, dan peradaban Islam dalam menjawab tantangan modern. Baik, mari kita masuk pada poin yang pertama, yaitu mengenai dilema etis akuntan yang seringkali menghadapi tekanan manajemen untuk melakukan creative accounting demi memanipulasi laporan keuangan. Bagaimana kita menghubungkan konsep tauhidullah dengan seorang akuntan? Secara teologis, tauhidullah atau mengesahkan Allah tidak sekedar pengakuan lisan, melainkan manifestasi kesadaran tertinggi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Melihat atau Al-Bashir dan juga Maha Mengawasi atau Ar-Raqib. Ketika seorang akuntan memiliki ketauhidan yang kokoh, ia akan menyadari konsep muraqabah, yaitu perasaan selalu diawasi oleh penciptanya. Dalam perspektif etis profesional, tekanan dari pihak manajemen untuk melakukan kecurangan atau fraud seketika runtuh ketika berhadapan dengan benteng tauhid. Mengapa? Karena akuntan muslim yang bertauhid tahu bahwa rezeki berada di tangan Allah dan ia lebih takut pada murka Allah daripada ancaman pemecatan dari manajemen. Kesadaran ketuhanan ini mengubah paradigma akuntansi dari sekedar profesi duniawi menjadi bentuk ibadah atau amanah. Laporan keuangan yang jujur adalah refleksi dari keimanan, sedangkan manipulasi data adalah bentuk pengkhianatan terhadap kesaksian tauhidnya. Oleh karena itu, tauhidullah adalah benteng absolut yang menolak segala bentuk asimetri informasi dari kecurangan. Selanjutnya, mari kita bedah fenomena miris yang terjadi di dunia kerja. Seseorang sangat rajin sholat dan puasa, namun di kantor ia masih menerima suap, korupsi, atau membiarkan pencatatan keuangan yang tidak transparan. Fenomena ini disebut sebagai dikotomi atau pemisahan kesalahan ritual dan kesalahan profesional. Jika kita analisis berdasarkan konsep iman, Islam, dan ihsan, ketiganya adalah satu kesatuan organik yang tidak boleh dipisahkan atau syumul. Islam adalah manifestasi syariat atau ritual yang kasat mata. Iman adalah fondasi keyakinan di dalam hati. Ihsan didefinisikan oleh Rasulullah SAW sebagai menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Ketika seorang akuntan rajin beribadah namun tetap korup, artinya ia mengalami disfungsi ihsan. Ibadahnya barulah sebatas mengukurkan kewajiban formalitas atau Islam, tetapi belum meresap ke dalam hati menjadi buah keimanan dan ihsan dalam kehidupan sosialnya. Pemisahan ini bertentangan dengan esensi kebahagiaan hakiki atau falah di dunia dan akhirat. Ia akan mengalami kecemasan akibat ketidakjujuran dan merusak tatanan ekonomi sosial. Sementara di akhirat, perbuatannya akan berujung pada kebangkrutan hakiki atau muflis, di mana pahala sholatnya habis tergerus untuk membayar dosa atas kezaliman finansial yang ia lakukan. Selanjutnya, terkait soal nomor 3, menantang kita sebagai mahasiswa akuntansi untuk mengonstruksi paradigma Qur'ani menjadi solusi konkret atas ketimpangan sosial dan kemiskinan di Indonesia. Sebagai calon akuntan muslim, kita harus memandang akuntansi bukan sekedar alat kapitalistik penumpuk kekayaan, melainkan alat distribusi keadilan ekonomi. Gagasan yang dapat kita konstruksikan adalah
optimalisasi akuntansi zakat, infak dan sedekah, dan wakaf atau ziswaf. Berbasis nilai digital dan transparansi total melalui penerapan PSA nomor 401 hingga 411, standar akuntansi syariah secara ketat, akuntan dapat mentransformasikan lembaga amil zakat dan nazib wakaf menjadi lembaga yang sangat akuntabel. Analisis kritis saya terhadap peran akuntan muslim di Indonesia saat ini, potensi zakat di Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah, namun realisasinya masih minim karena krisis kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola lembaga. Disinilah peran krusial akuntan muslim. Kita bukan sekadar pencatat angka, melainkan arsitek sistem audit kepatuhan syariah atau syariah compliance. Kita bukan sekadar pencatat angka, melainkan arsitek sistem kepatuhan syariah atau syariah compliance dan pelaporan dampak sosial dengan laporan keuangan ziswaf yang transparan, kepercayaan publik meningkat, penghimpunan data produktif, maksimalkan pemberdayaan UMKM, dan pada akhirnya kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat diatasi secara sistematis. Selanjutnya mengenai soal yang keempat, yaitu menghadapi heterogenitas di dunia kerja tanpa mengorbankan akidah. Memasuki soal keempat, kita dihadapkan pada realitas lingkungan kerja modern di Indonesia yang sangat heterogen dan majemuk dari segi suku, agama, dan budaya. Bagaimana cara kita menerapkan nilai Islam tanpa mengorbankan prinsip akidah? Kuncinya terletak pada prinsip inklusivitas yang berprinsip sesuai dengan surat Al-Kafirun dan konsep muamalah dalam Islam. Urusan akidah dan ibadah bersifat non-negosiasi atau lakum dinukum waliyadin. Namun, dalam urusan muamalah profesional dan hubungan sosial, kita diperintahkan untuk berbuat adil, ramah, dan bekerja sama dengan siapapun. Contoh konkret sikap inklusif namun tetap memegang teguh syariat di lingkungan kerja akuntansi adalah: yang pertama, profesionalisme tanpa diskriminasi. Kita memperlakukan rekan kerja maupun klien non-muslim dengan adil, jujur, dan menghormati hak-hak mereka tanpa melihat latar belakang agama. Yang kedua yaitu menjaga batasan syariat ketika ada cara korporasi yang melibatkan hal-hal yang dilarang agama seperti bersulang minuman keras atau praktik suap terstruktur. Kita menolak secara halus, tegas, dan profesional dengan menjelaskan batasan keyakinan kita tanpa harus menghakimi keyakinan orang lain. Yang ketiga, yaitu disiplin waktu ibadah. Kita tetap menjaga kewajiban salat 5 waktu di tengah kesibukan audit dengan mengkomunikasikannya secara baik kepada tim kerja yang berbeda keyakinan. Mari kita beralih ke fenomena menarik di soal nomor 5. Banyak masjid saat ini memiliki saldo kas hingga ratusan juta rupiah. Namun, dana tersebut mengendap di bank tanpa dampak ekonomi bagi lingkungan sekitar. Secara historis, di masa kejayaan Islam, masjid bertindak sebagai jantung peradaban dan pusat pengelolaan atau baitul mal. Evaluasi saya terhadap realitas saat ini menunjukkan adanya salah kaprah manajemen. Pengurus masjid seringkali bangga dengan angka saldo kas yang besar, padahal dalam konsep sirkulasi ekonomi Islam, uang yang mandek atau idle money itu tidak produktif dan justru keliru jika membiarkan masyarakat sekitar masjid kelaparan. Ilmu akuntansi hadir sebagai solusi translatif. Kita harus mengubah paradigma pengurus masjid dari sekadar pencatatan kas masuk keluar atau cash basis sederhana menjadi manajemen aset yang strategis berdasarkan ISAK 35.
atau standar pelaporan keuangan organisasi non-laba. Dengan ilmu akuntansi, kita dapat membagi kas masjid menjadi beberapa pos, yaitu pos operasional, pos cadangan darurat, dan pos investasi sosial atau pemberdayaan ekonomi umat. Saldo yang besar dapat dialokasikan sebagai modal usaha tanpa bunga atau kardul hasan. Bagi jamaah miskin di sekitar masjid, akuntan membantu menyusun studi kelayakan dan laporan pertanggungjawaban sehingga masjid kembali menjelma menjadi instrumen pengentas kemiskinan. Selanjutnya soal yang ke-6 adalah Islam rahmatan lil alamin dan green accounting. Soal nomor 6 membahas isu global yang sangat krusial saat ini, yaitu mengenai green accounting atau akuntansi lingkungan dan sustainability reporting atau laporan keberlanjutan. Bagaimana konsep Islam rahmatan lil alamin mendukung gerakan global ini? Islam sebagai rahmat bagi semesta alam menegaskan bahwa manusia diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah atau pemimpin atau juga pengelola, bukan sebagai perusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras pula segala bentuk kerusakan di bumi akibat keserakahan manusia, atau sebagaimana termaktub dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Dalam perspektif ekonomi barat modern, korporasi didorong untuk memperhatikan triple bottom line, yaitu tidak hanya mengejar materi atau profit, tetapi juga manusia atau people dan alam atau planet. Dalam Islam, konsep ini jauh lebih tinggi nilainya, karena merupakan bagian dari pertanggungjawaban teologis kepada Allah atau maqasid syariah. Perusahaan tidak boleh mengejar profit dengan cara mengeksploitasi alam hingga merugikan masyarakat sekitar. Karena harta yang diperoleh dari merusak ekosistem adalah harta yang tidak berkah. Green accounting membantu menginternalisasi biaya kerusakan lingkungan tersebut ke dalam laporan keuangan, sehingga perusahaan dipaksa secara etis dan finansial untuk melakukan restorasi alam. Pada soal ke-7, kita dihadapkan pada derasnya era digitalisasi. Teknologi menuntut akuntan menyajikan informasi secara kilat, namun resiko memanipulasi data dan asimetri informasi juga semakin tinggi. Bagaimana Qaulan Sadida dan Tabayun mengarahkan akuntansi? Prinsip Qaulan Sadida berarti perkataan yang benar, jujur, dan tepat sasaran, serta tidak ada yang disembunyikan. Dalam konteks akuntansi, Qaulan Sadida adalah kewajiban menjanjikan laporan keuangan secara jujur sesuai realitas ekonomi yang ada, tanpa ada rekayasa atau window dressing. Sementara itu, prinsip tabayun berarti adalah proses verifikasi dan validasi data secara teliti sebelum mengambil keputusan atau mempublikasikannya. Seorang akuntan muslim dalam menyikapi penyusunan laporan keuangan harus melakukan proses auditing internal yang ketat atau tabayun. Kita tidak boleh langsung menerima mentah-mentah data digital atau nota keuangan digital tanpa adanya bukti transaksi yang sah dan otentik. Gabungan antara kejujuran penyajian atau Qaulan Sadida dan ketelitian verifikasi data atau tabayun akan melahirkan sebuah laporan keuangan digital publik yang memiliki kredibilitas tinggi, transparan, dan bebas dari unsur penyesatan informasi. Selanjutnya, terkait soal ke-8, yaitu sejarah kontribusi Islam dalam Selanjutnya soal 8, mengenai sejarah kontribusi Muslim dalam akuntansi dan urgensi akuntansi syariah. Soal nomor 8 membawa kita pada refleksi historis mengenai asal-usul ilmu akuntansi. Selama ini kita mengenal Luca Pacioli sebagai bapak akuntansi modern lewat sistem double entry pada tahun 1494.
Namun, keadilan sejarah menuntut kita untuk tidak melupakan kontribusi besar pemikir Muslim. Jauh sebelum Luca Pacioli lahir, peradaban Islam sejak zaman kekhalifahan Umar bin Khattab telah mendirikan diwan, atau kantor pencatatan keuangan publik, dan mengelola Baitul Mal dengan sistem pembukuan yang sangat rapi. Pemikir Islam seperti Al-Khawarizmi menemukan angka 0 dan aljabar yang menjadi basis matematika akuntansi, dan ilmuwan seperti Al-Mazandani pada abad ke-14 telah menulis buku tentang sistem pencatatan akuntansi yang menyerupai double entry. Melupakan sejarah ini adalah bentuk ketidakadilan akademis. Mengetahui sejarah ini penting untuk membangkitkan rasa percaya diri umat Islam atau izah bahwa Islam tidak pernah anti-sains melaporkan pelaporan sains. Lalu, apa urgensi pengembangan akuntansi syariah di era modern saat ini? Urgensinya sangat mutlak. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah global, bank syariah, pasar modal syariah, serta tuntutan transaksi yang berasal dari riba atau bunga, serta gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian membutuhkan sistem akuntansi yang dirancang khusus. Akuntansi konvensional tidak mampu mewadahi transaksi syariah seperti mudharabah atau musyarakah. Oleh karena itu, akuntansi syariah hadir untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis modern umat Islam tetap berjalan di atas koridor yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan yang dapat diambil dari seluruh pembahasan ini adalah bahwa ilmu akuntansi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai spiritual Islam. Seorang akuntan yang hebat bukan hanya yang mahir mengoperasikan angka-angka di atas spreadsheet, melainkan ia yang menjadikan ketakwaannya kepada Allah sebagai ruh dalam menjaga integritas, kejujuran, dan keadilan sosial ekonomi di tengah masyarakat. Demikian pemaparan jawaban ujian akhir semester dari saya. Segala kebenaran datangnya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan serta kesalahan datang saya pribadi sebagai pembelajar. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.